Ya, jumpa lagi di video kedua di channel Humble Buser. Ya, kita akan membahas tentang bagaimana pemberian terapi cairan mengidentifikasi dengan ultrasound. Yang kita identifikasi kali ini adalah arteri karotis, yang mana kita akan melihat apakah ada variasi daripada kecepatan pompa sistolik pada akhir puncak inspirasi dan ekspirasi. Arteri karotis, ya, kita identifikasi arteri karotis penampang daripada implan. Kita melihat ya aspeknya dari dengan USG, kita letakkan di midline point, ya, nampak ada pulsasi. Kemudian kita putar 90 derajat probe sehingga dapat implan long axis, ya, longitudinal axis dari penampang daripada arteri karotis. Kemudian kita analisa dengan color Doppler untuk melihat ada stenosis atau tidak. Nampak ada aliran jet, ya, turbulence. Nah, bila tidak ada, kita langsung ke pulse wave, ya. Kita analisa pulse wave. Kita atur posisi beam dan posisi daripada steer. Ya, steer itu yang di tengah, ya, seperti garis lurus. Kita usahakan itu searah, ya, searah dengan penampang daripada arteri, ya, penampang daripada arteri. Jadi untuk melihat aliran, sudut yang dibentuk antara beam dan steer tidak boleh lebih dari 60 derajat supaya bisa reliable mengidentifikasi aliran puls, aliran tekanan daripada arteri yang ada. Jadi kita putar angle-nya sampai mencapai di bawah 60 derajat. Ya, kita atur. Jadi dengan mode daripada steer, kita bisa mengubah angle tersebut dan disesuaikan juga dengan arah beamnya. Nah, sudut yang dibentuk tidak boleh dari 60 derajat. Jadi supaya pulse wave yang kita ukur itu bisa reliable. Nah, kebetulan maksimum di USG ini adalah 58 derajat, ya. Di bawah itu tidak bisa. Nah, tapi itu sudah bisa menjadikan suatu standar kita untuk mengukur kecepatan daripada aliran sistolik, ya. Peak systolic velocity kita ukur dan kita lihat variasi dari pola pernapasan, ya, variasi inspirasi dan ekspirasi, sama dengan konsep stroke volume variasi, yang mana variasi antara inspirasi dan ekspirasi kita ukur daripada baseline untuk melihat berapa puncaknya kecepatan aliran sistolik. Nah, adanya perbedaan variasi kita ukur yaitu dengan maksimum kurang minimum dibagi rata-rata daripada maksimum dan minimum dikali 100%, di mana yang normalnya adalah di bawah 26% pada pasien dengan ventilasi mekanik dengan tidal volume lebih dari 6 cc per kilo. Jadi kita identifikasi, kita ukur dan kita bagi rasionya. Bila di atas 26%, sesuai dengan jurnal yang sudah ada penelitian, itu menyatakan bahwa pasien itu adalah fluid responsiveness, yang mana kita bisa memberikan terapi cairan pada pasien itu. Nah, ini prinsip sama dengan systolic pressure variation atau stroke volume variation yang ada di monitor-monitor invasif seperti Vigilio, Pico, ya, yang mana kita harus melihat kriteria kapan dia reliable untuk dilakukan pengukuran. Hasil perhitungan variasi kecepatan sistolik puncak di arteri karotis yakni sebesar 5,6%. Nah, ini menandakan kondisi pasien adalah non-responder. Di bawah 26% dikatakan non-responder. Pasien tidak dapat diberikan
terapi cairan untuk meningkatkan cardiac output. Nah, untuk pasien berikutnya kita akan lihat bersama bagaimana yang tergolong pasien responder. Laki-laki 65 tahun post laparotomi dengan septic shock, didapatkan ada intestinal perforasi, EKG dengan atrial fibrillation, rapid ventricular response dengan MAP 90, heart rate 140 kali, oligurie dan terpasang ventilasi mekanik. Dilakukan lung ultrasound, didapatkan tidak ada tanda pneumonia ataupun odema paru. Pemeriksaan IVC collapsibility index didapatkan hasil 45%. Dilakukan tes passive leg raising, didapatkan adalah peningkatan cardiac output sebesar 25%. Sebelum passive leg raising itu 17,3 dan setelahnya yaitu 21,7 cm. Kita identifikasi arteri karotis, letakkan di midline, kita ubah ke long axis, ubah stir Doppler, dan kita tentukan pulse wave. Penampangnya sudah kita ukur kurang dari 60%, dan akan kita lihat bagaimana peak systolic velocity yang dihasilkan gelombangnya. Lalu kita freeze dan kita lakukan pengukuran. Kita ukur dari baseline sampai ke puncak ataupun bisa puncak ke baseline. Nah, kita lihat variasi maksimum dan minimum, yang mana variasi maksimum dihasilkan pada saat inspirasi dan variasi minimum adalah dihasilkan dari ekspirasi. Dan pasien ini digolongkan adalah responder karena hasil variasi peak systolic velocity-nya adalah 42%, yang ini di atas 26% yang dikatakan responder, dan bisa diberikan terapi cairan untuk meningkatkan cardiac output. Sekian dan terima kasih.